Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 2000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Oke teman-teman, nah di sini saya akan lihat artikel untuk pinjaman online terbaru terupdate. Oke, nah di sini kita baca aturannya terbaru. Oke, nah yang pertama kita lihat artikel dari CNBC langsung. Ini kredibel, sudah pasti beritanya sangat kredibel dari CNBC. Oke, nah saya akan bacakan aturan pinjol 2025. Cek syarat baru debt collector, boleh tagih hutang. Oke, nah kita bacakan, simak sampai akhir biar tidak gagal paham. Oke, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi memperketat aturan soal penagihan hutang di sektor pinjaman online mulai 2025. Oke, debt collector atau penagih utang tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang sebab ada sejumlah syarat dan etika yang wajib dipatuhi. Dalam peta layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LBBTI, OJK menetapkan penyelenggaraan pinjol wajib bertanggung jawab penuh atas proses penagihan, termasuk jika menggunakan jasa pihak ketiga. Artinya debt collector yang dipekerjakan harus berada di bawah kontrol dan pengawasan langsung penyelenggara. Jadi kita pahami di sini, oke teman-teman, dia mengatakan bahwasanya OJK harus mengontrol pinjaman online, harus mengontrol penuh, tidak boleh lagi lepas tanggung jawab dengan cara penagihan apapun. Kalau mereka misalnya berbicara kasar, menghina ataupun mengintimidasi para nasabah, sudah jelas yang bertanggung jawab adalah pinjol-pinjolnya. Oke, tidak boleh mengatasnamakan DC-DC-nya bahwa mereka begini begitu. Oke, tidak ada ceritanya lagi, karena di tahun 2025 ini OJK sangat keras kepada pinjaman online. Dia menyerahkan semuanya ataupun tanggungannya kepada yang namanya pinjaman online. Tidak ada lagi yang namanya alasan ini alasan itu. Oke, ini resmi dari pihak OJK. Oke, jadi yang bertanggung jawab penuh adalah pinjaman online kalau semena-mena penagihannya kepada pihak nasabah. Kita lanjutkan lagi, ada lagi Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Jadi sangat-sangat ketat. Jadi ini salah satunya yang kita inginkan daripada pihak OJK, menegaskan aturan-aturan atau regulasi kepada pihak pinjaman online supaya tidak semena-mena membuat masyarakat cemas, membuat masyarakat takut dalam cara penagihannya. Oke, kita tahu ini adalah kebutuhan bersama, kepentingan bersama, tidak lain tidak bukan para nasabah peminjam adalah butuh uang, tetapi dengan cara karena butuh uang inilah biar mereka tidak semena-mena cara penagihannya, sangat kasar, sangat kotor, secara kata-katanya sangat sampah kepada masyarakat, itu tidak dibenarkan lagi. Nah, ini ada lanjutannya lagi, bisa dipidana teman-teman. Oke, ini ada lanjutan lagi, kita lihat bersama-sama. Kalau seandainya teman-teman tidak percaya, ada undang-undangnya. Oke, syarat lainnya, debt collector dilarang menggunakan ancaman, intimidasi atau tindakan yang mengandung unsur sara. Penagihan hanya boleh dilakukan maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat, jam 8 malam. Oke, pelanggaran terhadap aturan ini bisa berbuntut sanksi berat. Oke, sanksi berat garis bawahi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan sistem perbankan atau Undang-Undang PPSK. Oke, termasuk pidana penjara dan denda hingga ratusan miliar. Ini sangat jelas. Oke, Undang-Undang Nomor 4 2023 ini kalau seandainya termasuk ini sudah pelanggaran berat, dia bisa dipidana atau dipenjara dengan denda ratusan miliar. Bayangkan. Adapun pasal 306 Undang-Undang PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan melakukan pelanggaran dalam penagihan, garis bawahi, dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit 25 miliar dan 250 miliar. Oke, bayangkan teman-teman, sangat keras di sini undang-undangnya dari pihak pemerintah. Di sini yang kita inginkan, yang kita harapkan supaya pinjol-pinjol ini teman-teman tidak semena-mena lagi cara penagihannya. Kalau sudah ada seperti ini, kita sudah bisa
menanggapi. Kalau seandainya teman-teman tahu regulasinya, aturannya, oke, masalah pinjam online ini, pasti teman-teman akan tenang, tidak takut cara menghadapi DC pinjol, tidak takut cara menanggapi ancaman-ancaman intimidasi, karena teman-teman paham apa yang sudah dijelaskan dari pihak OJK kepada pihak pinjaman online, oke? Mereka tidak boleh semena-mena mengintimidasi atau apapun itu, meneror-neror. Jadi teman-teman tidak usah takut. Di sini teman-teman jangan pernah panik dengan tagihan-tagihan mereka. Biarkan saja cara mereka menagih mau seperti apa, laporkan. Karena sudah sangat tegas, sudah sangat jelas pinjaman online sekarang nasabahnya sudah sangat dilindungi daripada pihak OJK. Ini sangat berterima kasih. Aturan terbaru ini beritanya langsung dari CNBC Indonesia, sudah pasti sangat kredibel, oke? Nah, harapan kita sebenarnya seperti itu, tidak lain tidak bukan masyarakat ini sudah sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat serius tentang penagihannya, tentang orang-orang yang stres, orang-orang yang keluar dari pekerjaan gara-gara ancaman-ancaman DC pinjol yang tidak bertanggung jawab, oke? Nah, ini yang kita harapkan bersama-sama, oke? Nah, harapan kita ke depannya semoga saja pemerintah selalu memayungi pihak-pihak nasabah, karena peminjamnya ini teman-teman rata-rata, oke? Saya lihat rata-rata adalah masyarakat menengah ke bawah. Tidak lain tidak bukan seperti orang-orang seperti kita inilah, oke? Mungkin lagi kepepet, belum gajian, yang hutangnya yang kebutuhan pokoknya masih sangat-sangat kekurangan, otomatis lari ke pinjol. Karena pinjol sangat-sangat gampang cara meminjamnya. Cuman foto sana, foto KTP sudah dicairkan. Jadi awalnya kita sangat membutuhkan. Memang tidak ada orang yang tidak membutuhkan uang. Siapapun itu di dunia ini pasti membutuhkan uang. Kalau lagi kepepet pasti lari ke pinjaman online. Tetapi yang kita harapkan di sini, cara penagihannya ini tidak semena-mena. Tidak ada masyarakat saya rasakan yang ingin tidak membayar pinjaman online, oke? Mereka semuanya ingin melunaskan pinjaman online. Tidak ada yang namanya tidak ingin melunaskan. Karena kemarin ada berita AFPI bahwasanya banyak grup-grup ataupun dimanapun itu, oke, YouTuber, pegiat media sosial mengatakan ingin mengajak masyarakat untuk galbay nasional supaya membangkrutkan pinjol. Itu salah sekali. Kita di sini berpihaknya itu kepada masyarakat, bukan untuk membangkrutkan pinjol, tetapi bagaimana menguatkan mental, cara-cara menghadapi DC pinjol, cara-cara keluar dari jeratan, karena rawatan pinjol ini sudah sangat banyak para pihak masyarakat. Itu yang kita ambil sisi positifnya, supaya masyarakat tidak cemas, tidak lari ke hal-hal yang lebih buruk atau negatif. Karena banyak dengan cara-cara ancaman pinjaman online ini orang bisa saja mengakhiri hidup. Orang keluar dari pekerjaan, anak istri tidak terurus, oke? Barang-barang di rumah sudah banyak terjual gara-gara ingin melunaskan pinjol, bahkan gali lubang sana, gali lubang situ gara-gara pinjol. Nah, ini yang ingin kita redam, ini yang ingin kita berikan pengetahuan supaya masyarakat ataupun teman-teman semuanya yang lagi merawat pinjol tidak stres, tidak gila, tidak takut menghadapi apapun itu, oke? Biar supaya masyarakat ini tenang dan juga bisa mencari nafkah untuk keluarga bisa lebih tenang lagi. Karena banyak gara-gara pinjaman online ini orang tidak fokus lagi untuk kerja, orang tidak fokus untuk mencari nafkah. Banyak sekali dampak-dampak mudarat dari pinjaman online itu. Itu yang kita akan ajarkan atau beritahukan, bukan mengajari, tetapi ingin memberitahukan supaya masyarakat lebih tenang. Bukan kita keberpihakan untuk membangkrutkan pinjol. Ini mudaratnya sudah terlalu banyak, makanya kita selalu menggaungkan, misalnya seperti kemarin itu, lebih baik digalbaikan saja daripada dibayar, karena sudah keterlaluan cara penagihan pinjaman online yang awalnya masyarakat ingin membayar, tetapi dengan caci maki ataupun intimidasi. Ya, siapa yang tidak jengkel dengan ancaman-ancaman seperti itu, oke? Lebih baik kita galbaikan saja. Itu yang kita inginkan. Regulasi mengkuatkan, berikan aturan sekuat-kuatnya kepada pinjaman online supaya mereka tidak semena-mena kepada masyarakat yang bawah ini, oke? Karena masyarakat ini tidak tahu apa-apa, kekuatannya tidak ada apa-apa, oke? Hanya meminjam orang yang tidak punya uang, kebutuhannya susah. Kalau seandainya ada uang rezeki sudah pasti ingin membayar. Itu yang kita beritahukan. Silakan Anda meminjam di beberapa aplikasi, oke? Jangan terlalu banyak. Kalau Anda terlalu banyak meminjam aplikasi akan berbahaya. Silakan Anda ada hutang, tetapi ke depannya kalau seandainya belum mampu, silakan cari sampingan ataupun kerja freelance atau apapun itu, keluar dari pekerjaan utama Anda, oke? Mencari tambahan, siapa tahu bisa melunaskan atau mencicilkan pinjol. Seperti itu, bukan pinjam sana pinjam sini sebanyak-banyaknya, habis itu kita galbaikan bersama-sama supaya ini ajaran yang tidak bagus, oke? Makanya kita selalu sekarang menggaungkan supaya saja tidak
stres, yang paling kuat mentalnya harus dibaguskan, harus mawas diri, harus punya literasi keuangan yang baik, tidak meminjam seenaknya saja, karena banyak sekali masyarakat kita yang kurang paham sama literasi finansialnya ataupun pengetahuan keuangannya. Oke. Jadi di sini yang kita tekankan supaya masyarakat lebih baik lagi ke depannya, lebih lurus, tidak lagi bergantung yang namanya hidup ini sama pinjaman online. Oke. Jadi teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaat dan baiknya. Silakan teman-teman share ke teman-teman yang lain, siapa tahu ini ada manfaatnya juga. Oke, ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.